Oke, baik teman-teman semuanya, di video yang sebelumnya kita sudah membahas untuk di bagian dashboard produksi telur dan juga dashboard penjualan ya. Tadi kita sudah belajar bagaimana melakukan proses input data produksi telur, master kandang, kemudian penjualan hingga sampai ke surat jalan. Nah, di sini yang nggak kalah penting kita juga ada manajemen stok ya teman-teman semuanya ya. Jadi manajemen stok ini adalah buat teman-teman semuanya yang memiliki gudang dan lain sebagainya, pengen melihat keluar masuknya barang, nah ini bisa dilakukan pencatatan di sini, gitu ya. Jadi manajemen stok ini isinya dashboard juga. Jadi di sini ada master barang, dashboard stok, history stok, input keluar dan lain sebagainya sampai ke proses update stok terkini. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan teman-teman semuanya untuk proses yang pertama ya, kita harus mendaftarkan dulu di master barang. Ya, mendaftarkan dulu di master barang. Oke, ini kita coba, ini kita hapus dulu. Oke ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas atau akan mencoba melakukan pembuatan master data kandang ya. Oke, jadi kita masuk ke dashboard stock. Nah, di sini sudah ada master barang. Ya, jadi master barang buat teman-teman semuanya yang pengen punya manajemen stok yang bagus dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa masuk ke master barang. Jadi master barang itu contoh misalkan kita buat namanya apa ya buat teman-teman ya, kira-kira konsentrat gitu ya. Oke, kita buat konsentrat. Di sini kode barang misalkan kita pakai kode CP ya, kira-kira CP 522 ya, 522 ya. Nah, nama barangnya ini apa ya? Ini kita harus masukkan namanya konsentrat ya, konsentrat layer gitu kira-kira ya. Kemudian kategori barangnya di sini kita masuk kategori konsentrat. Kemudian bagian sini itu ada satuan ya, satuannya itu kira-kira kita menggunakan kilo nanti. Minimum stok di sini misalkan kita isi minimumnya 250 kilo misalkan gitu, atau menyesuaikan dari kebutuhan kandang. Contoh misalkan kalau minimum stoknya misalkan di populasi 1000 itu kan perharinya dia sudah 115 kilo sendiri ya teman-teman ya. Nah, artinya stok itu kalau bisa 7 kali 115 ya. Jadi kira-kira stoknya masih ada 1 ton gitu. Itu minimum, paling minimum. Ya, supaya proses pemesanan dan sebagainya itu kan juga membutuhkan waktu daripada nanti di kandang nanti kebutuhannya telat karena penggunaannya sudah terlalu habis tapi stoknya belum datang, atau bahkan bisa lebih ditinggikan lagi nilainya juga bisa, misalkan dibuat 3 ton atau 4 ton begitu. Oke, nah di sini kita akan coba menggunakan di minimum stoknya 1000 ya, 1000. Nah, kemudian di sini CP522 itu adalah konsentrat grower ya, grower. Jadi kita isinya grower. Kemudian di sini kita coba masukkan nama barang lagi, misalkan CP524AX. Ya, mungkin teman-teman semuanya udah familiar dengan CP524 atau 522 ya untuk grower maupun layer ya. Jadi di sini kita isikan konsentrat layer. Konsentrat layer kategorinya masuk ke konsentrat. Kemudian satuannya juga sama, kita juga punya minimum stoknya di sini 1000 kilo. Kemudian di sini kita ada masukkan Vita Stress misalkan gitu ya. Bisa juga teman-teman ya, Vita Stress ini ya. Misalkan Vita Stress nama barangnya ya sama gitu. Vita Stress. Kategori barang misalkan ini anggaplah kita nyebut Amin begitu ya, satuannya pieces. Contoh di sini kita memiliki 50. Atau misalkan di sini kita tambah kode barang lagi ya biar tidak terlalu banyak. Kira-kira vaksin aja lah ya, vaksin nama barang. MB1 nama barangnya vaksin mungkin.
Kategori barang vaksin, nah ini bisa ditentukan masing-masing. Ini satuannya bisa terserah, bisa pieces atau set atau apa begitu, bisa. Misalkan ini kita isi 25 gitu. Nah, kalau misalkan data master barangnya ini sudah tersedia ya, nah kita kembali lagi back ya. Jadi fungsinya master barang ini itu untuk ini teman-teman ya, ketika kita mau input stok masuk. Nah, jadi di sini itu, nah jadi konsentratnya di sini itu masuk teman-teman ya. Jadi data di sini itu masuk tadi yang sudah diisi. Ya, data yang sudah diisi tadi sudah masuk. Contoh misalkan kita mau masukkan konsentrat layer ya, layer. Jadi kategori barangnya konsentrat. Quantity hari ini ada barang masuk kira-kira totalnya ada 5 ton misalkan, atau ada 10 ton gitu. Berarti kita 10.000 kilo ya, 10.000. Nah, harganya juga diisi. Contoh misalkan harganya 7,5 per kilonya ya. Nah, jadi ini harga rupiah per kilo. Jadi biar kita breakdown biar nanti banyak ininya. Suppliernya kita isi misalkan dari PT Berkah Farm misalkan, atau terserah, atau mungkin dari PT atau PT ABC misalkan. Nah, kandang ini dikosongi saja karena ini hanya untuk ditransaksi keluar. Dikosongin ya. Jadi petugasnya untuk input data gudang ini misalkan Andi, kemudian catatan misalkan sudah sesuai dengan pesanan. Oke. Simpan. Nah, jadi di hari ini kita memiliki data gudang ya, data gudang stok itu adalah senilai ini 10.000 kilo atau sekitar 10 ton ya untuk konsentrat layer. Nah, oke, sekarang kita coba masuk lagi untuk mendaftarkan input stok barang lagi. Hari ini kita masuk lagi, nama barangnya konsentrat. Tadi grower ya, sekarang kita tadi layer ya. Sekarang kita mau nyetok di konsentrat grower. Contoh konsentrat growernya misalkan kuantitinya juga sama 10.000 kilo atau 10 ton. Harganya kira-kira di 8.500 misalkan. Suppliernya juga sama PT ABC. Kemudian petugasnya Andi, catatan barang sudah oke sesuai pesanan begitu ya. Oke, nah jadi data sudah masuk. Nah, jadi kita memiliki dua stok barang. Dua stok barang ya, dua item barang ya. Dua item barang. Nah, bagaimana cara melakukan proses pengeluaran barangnya ya? Nanti kita akan coba cek. Nah, oke, baik. Jadi dari input data gudang kita nanti akan masuk ke history stock. Nah, ini kita bisa masuk ke sini history stock. Kalau teman-teman bingung, sudah kita siapkan juga sheet-nya untuk masuk ke history stock-nya. Ya, nah jadi nanti di sini kita balik lagi. Kita kembali lagi ke proses dashboard stock. Nah, tadi kita sudah masuk ke history stock. Nah, kemudian kita akan lihat stok update terkini itu, kita klik yang di bagian ini teman-teman, update stok terkini. Nah, update stok terkini seperti ini ya. Nah, jadi data sudah diperbarui, sekarang datanya seperti ini, nama barang ini ya, total keluarnya belum ada, stok sisa, jadi sisanya masih utuh ya. Jadi per hari ini sisanya masih utuh sisanya ya. Oke, jadi seperti itu untuk proses penginputan data. Nah, nanti kita akan coba bahas bagaimana cara melakukan pengeluaran stoknya ya. Oke, terima kasih.